Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Segenap pengurus Masjid Al-Muttaqin beserta seluruh jamaah sholat subuh yang nama-namanya telah dicatat dan ditulis sebagai calon-calon penghuni surga. Tapi masih calon. Yang namanya calon itu ada dua kemungkinan. Bisa calon jadi atau calon tidak jadi. Tapi kalau melihat isyarah 100% tetap calon. Insya Allah calon jadi semua. Saya sangat optimis karena salah satu sifat Allah itu adalah Al-Hayy. Al-Hayy itu artinya yang maha pemalu. Allah itu malu kalau ada orang berdoa lantas tidak dapat apa-apa. Allah itu malu kepada seorang tua yang beruban dan dia hidup dalam ketaatan untuk menyiksanya. Allah itu malu orang yang meninggalkan peraduannya, tempat tidurnya, tertatih-tatih, terseok-seok, baik berat maupun ringan, hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah, tidak dalam perlindungannya. Jadi saya sangat optimis karena pasti Allah tidak tega melihat wajah-wajah kita bersedih di akhirat. Karena di dunia sudah selalu bersedih, sekarang pun wajahnya juga nampak kesedihan. Makanya insya Allah di akhirat tidak boleh bersedih. Allah itu Al-Hayy. Pertama, kita puji Allah dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, agar majelis ini dikerumuni para malaikat, dibalik menjadi taman-taman surga, maka harus ada sholawat kepada junjungan alam
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Rabbul Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Episode ketiga ini saya harus pelan-pelan karena membutuhkan keterlibatan pikiran kita. Kalau pikiran kita tidak jernih, maka kadang sulit ditangkap, tapi mudah-mudahan tidak. Sudah kita ketahui bersama pada pekan yang lalu, memahami Al-Quran, aspek yang pertama harus menguasai aspek linguistik, gramatika, bahasa Al-Quran. Apa yang digunakan oleh Al-Quran, pakai bahasa apa? Jawabannya adalah bahasa Arab. Sehingga ketika orang ingin memahami makna di balik firman itu, harus mengetahui aspek gramatika bahasa Arab. Jika aspek ini tidak dikuasai, tidak difahami, maka hasil pemahaman terhadap firman itu akan menjadi tekstual. Pasti itu seperti itu. Sekarang yang kedua, Al-Quran harus dipahami dari aspek, kalau bahasa akademiknya itu normatif ilahiyah. Apa itu normatif? Mengikuti norma. Kalau memahami Quran tidak mengikuti norma, mengikuti kaidah yang berlaku, itu hasilnya akan menjadi liberal. Kenapa demikian? Al-Quran itu isinya apa? Al-Quran itu isinya adalah firman-firman. Apa itu firman? Firman itu adalah pernyataan, statement, kata-kata, atau pesan. Firman itu adalah pernyataan. Siapa yang punya pernyataan? Allah. Firman Quran itu adalah statement. Siapa yang berstatement? Allah. Al-Quran itu adalah kata-kata. Al-Quran itu adalah firman, firman itu adalah kata-kata. Siapa yang berkata-kata? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi firman Allah itu adalah kata-kata atau pernyataan atau statement Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berikutnya, statement itu, pernyataan itu, kata-kata itu, yang paling tahu maksudnya siapa? Yang paling tahu maksudnya siapa? Yang paling tahu maksudnya adalah yang
berkata-kata itu sendiri. Ini penting, karena kalau ini nggak dipahami itu bahaya. Karena Al-Quran itu lafalnya maupun maknanya itu hak prerogatifnya Allah. Tidak boleh ada intervensi malaikat, nabi, apalagi selainnya, nggak boleh. Apakah malaikat itu pernah berusaha mengintervensi makna Quran? Pernah. Apakah Nabi SAW itu pernah hendak mengintervensi makna Quran? Pernah. Makanya makna maksum itu harus dipahami. Maksum itu bukan maknanya tidak pernah tidak tepat, tidak pernah tidak keliru. Nanti kita lihat. Sebenarnya saya mau ngaji ini kurang menarik karena ini butuh pikiran dan butuh sportivitas dan objektivitas kita. Cuma karena ini taklim subuh, kalau orang sholat subuh itu punya militansi, Pak. Kalau orang sholat subuhnya sudah berjamaah itu, kalau di Palestina, apalagi sholat subuhnya sudah 3 bulan berturut-turut tidak berhenti, itu masuk Kopassus dia. Namanya Brigade Al-Qassam. Jadi syarat untuk jadi Brigade Al-Qassam di Palestina itu harus sholat subuh berjamaah minimal 3 bulan berturut-turut tidak ketinggalan takbir pertama imam. Makanya saya berani membuat kajian yang seperti ini, meskipun kalaupun toh ada pemikiran lain itu saya malah senang, mau melengkapi, menambahi atau mengurangi, nggak ada masalah. Karena seorang yang selalu berilmiah, ini saya lihat ada kata intelektual juga ini di spanduknya. Itu kata-kata ringan tapi intelektualitas itu harus dibangun dengan komprehensif. Dan itu hanya satu aspek. Masih ingat kajian kita tentang takwa? Cerdas intelektual. Ayo, itu baru satu aspek. Apalagi? Cerdas spiritual. Yang ketiga, cerdas emosional. Kalau intelektualnya yang cerdas, spiritualnya di bawah standar, emosionalnya di bawah standar, itu hasilnya adalah orang yang buta hatinya. Itu sudah kita sampaikan ya. Kalau intelektualitasnya bagus, emosionalnya bagus, tapi spiritualitasnya rendah, itu akan melahirkan manusia yang arogan, egois, individualis. Itu sudah dalam riset yang seperti itu. Kalau orang spiritualnya bagus, sholat, tilawah, semuanya bagus, tapi orang itu tidak bisa mengamalkan Quran surah Ali Imran 133 sampai 135 sebagai ciri kecerdasan emosional. Emosional quotientnya rendah, intelektual quotientnya rendah, itu akan melahirkan manusia petapa. Manusia petapa itu ya kerjanya semedi, mengisolasi diri, menutup diri. Biasanya itu sangat mengkristal sektarianismenya. Sektarianisme itu pengagungan terhadap kelompok yang berlebih-lebihan, overload. Dan itu membahayakan juga sebenarnya. Pokoknya kalau sama dengan mur itu, kalau sedikit saja nggak cocok, itu susah juga masuknya. Jadi segala sesuatunya harus pas. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, itulah makanya kajian subuh itu mesti yang berat-berat memang, supaya di saat kita baru bangun tidur, masih belum kita gunakan, sudah diajak berpikir. Nah, sekarang kita lihat, karena Quran itu isinya adalah firman-firman, kata-kata Allah, maka yang paling tahu terhadap kata-kata itu, statement itu, pernyataan itu, tentu yang menyatakan sendiri. Sama dengan kalau saya berkata, pernah saya sampaikan ini, saya mau beli kuda.
itu persepsi jamaah pasti berbeda. Oh, kalau mau kuda Pak Ustadz lebih baik dari NTB, itu tinggi-tinggi, besar-besar. Mungkin ada yang menginterpretasi lain lagi. Nah, nah, padahal kalau ditanyakan kepada saya, kuda yang dimaksud itu apa? Karena sebelum saya menyatakan itu, saya sudah di benak saya mau beli alat transportasi di era modern ini, masa mau pakai kuda itu pergi ke Sentral, pergi ke Maros, pergi khutbah Jumat. Yang saya maksud adalah mobil yang mereknya kuda. Jadi kadang-kadang antara pemahaman penerima pernyataan dengan yang menyatakan itu kadang tidak sinkron. Tapi yang seperti ini kalau dia hasil ijtihad dalam bentuk yang jihad benar-benar terpenuhi, maka tetap dapat pahala. Jadi Allah itu sangat fleksibel. Orang kalau berpikir berijtihad salah, tetap diberi pahala, tidak dikasih dosa. Tapi kalau dia benar, dikasih pahala double. Nah, sekarang kita lihat. Jadi yang paling tahu maksud firman, yang paling tahu maksud ayat, yang paling tahu maksud pernyataan Allah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya konsep normatif ilahiyah. Jadi otoritas tunggal firman itu ada di tangan, nggak boleh ada intervensi makhluk, lafal maupun makna, lafal maupun makna. Sehingga malaikat itu tidak masuk ke wilayah yang bukan wilayah teritorinya. Ketika Allah berkalam, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Allah menyatakan begitu, Allah berfirman begitu, Allah membuat statement seperti itu. Tapi dalam benak malaikat beda. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, maksudnya di bumi, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Jadi bahasa simpelnya, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan manusia yang kerjanya hanya menumpahkan darah, membuat kerusakan? Nah, ini saya punya makalah judulnya tentang kerusakan, al-fasad. Itu ternyata perspektifnya luas, meskipun kita kadang-kadang orang soleh tanpa sadar melakukan kerusakan. Karena makna kerusakan dalam perspektif Al-Quran itu ternyata beragam. Seorang pedagang mengurangi timbangan itu juga membuat kerusakan. Saya duduk bertiga hanya berbisik kepada seorang saja, itu berbuat kerusakan. Saya beli langsat, belum saya bayar cicipi, itu berbuat kerusakan secara teks. Coba ini kalau kita bongkar seluruhnya dari perspektif fikih kita ya. Dalam fikih bab akad jual beli, itu yang sesuai dengan Islam, bayar dulu baru dimakan atau makan dulu baru dibayar? Bayar dulu baru. Kalau kita pergi ke KFC, ke McD, itu dibayar dulu baru dimakan atau dimakan baru dibayar? Bayar dulu baru. Kalau kita makan coto, dibayar dulu baru dimakan atau makan dulu baru dibayar? Pertanyaannya mana yang Islami? Nah, mana yang Islami? Nah, coba. Jadi makanya persoalan muamalah itu rumit, apalagi sekarang ada Grab apa segala macam. Karena kalau rukun-rukun akad muamalah jual beli dalam perspektif Syafi'iyah saja, mesti melihat orangnya, melihat barangnya, itu ribet. Jadi kalau nanti tidak memahami aspek realitas, orang akan jadi ekstrim.
Karena cara kehidupan sosial kita itu kalau diklebkan ke Islam totalitas, pasti banyak salahnya. Pasti banyak salahnya. Makanya perlunya kita belajar usul fikih. Karena kalau fikih pasti konfrontasi terus pikiran kita. Pasti. Saya punya kitab itu fikih 4 mazhab. Sholat dalam pandangan fikih 4 mazhab, puasa dalam pandangan fikih 4 mazhab, haji dalam pandangan fikih 4 mazhab. Itu mengalami perbedaan yang banyak, perbedaan yang banyak. Nah disinilah makanya, apalagi kalau kita kembalikan menyangkut firman, tidak bisa, itu otoritas Allah. Anda boleh menginterpretasi. Makanya ilmu tafsir itu sebenarnya adalah ilmu menduga maksud firman. Oh, ini yang dimaksud. Nabi itu pernah menduga saja, dugaannya pernah tidak tepat. Itu tidak mengurangi kemaksuman beliau, karena maksum secara etimologi itu bukan tidak pernah keliru. Maksum itu maknanya terjaga, terpelihara dari dosa. Nabi itu nggak pernah berbuat dosa. Tapi tidak tepat cuma karena kita kekurangan kosakata, ya nyebutnya kurang tepat. Mau bilang salah nggak elok kita, Nabi kok salah gitu. Tapi ternyata ayat-ayatnya jelas. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Bahwa Quran itu tidak boleh diintervensi baik lafal maupun makna oleh siapapun termasuk malaikat. Malaikat itu pernah protes. Karena dalam benaknya, kok mau bikin lagi manusia, diangkat lagi jadi khalifah di muka bumi, kerjanya membuat kerusakan, menumpahkan darah. Terus Allah menimpali, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Makanya ketika ada orang duduk seperti ini dengan takzim, kita ini dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan malaikat. Lihat tuh, di jalan apa namanya ini? Manggalajaya. Itu ada Masjid Al-Muttaqin. Begitu dizem, oh benar. Makanya Allah membuat komunitas malaikat yang profesinya cuma satu. Skillnya cuma satu. Pekerjaannya cuma itu, linear, lurus-lurus saja. Apa pekerjaannya? Komunitas malaikat itu kerjanya berkeliling di planet bumi ini mencari taklim. Begitu sudah ketemu, maka dia memanggil yang lainnya, yang seprofesi itu, sini. Karena malaikat itu punya jiwa kursa yang luar biasa. Nah, begitu dia hadir menyaksikan, ternyata kitalah yang dibangga-banggakan Allah di depan mereka. Jadi tidak semua menumpahkan darah iya. Karena sekarang tuh peperangan tuh sampai kapanpun kayaknya nggak pernah berhenti ya. Vietnam selesai, Afghanistan selesai, Libya selesai, Irak, Suriah, sekarang Ukraine sama Rusia, nanti nggak tahu pindah kemana lagi. Karena diprediksi para pakar politik tahun 2035 Indonesia kalau lengah itu sudah diincar untuk dibelah-belah, karena negara terbesar di dunia ke-5 itu adalah Indonesia. Setelah Amerika, Hindia, Cina, itu Indonesia ke-5 atau ke-7 itu. Tapi kalau kita buka di Google, negara yang paling santai dalam hidup ini nomor 1 Indonesia. Selamat berbahagia menjadi orang yang santai. Jadi kita ini ternyata masih membuang energi kita itu untuk kita tumpuk menjadi lemak. Banyaklah bergerak, pergi ke masjid. Bergerak itu sehat. Bergerak itu sehat. Makanya saya ini kalau kadang banyak makan itu, wah ini sudah berat badannya naik, itu harus sirkulasinya harus digerakkan. Makanya sembarang aja saya kerja, bersihkan selokan apa semuanya, tapi dengan niat tentu harus di setel niatnya. Yang penting bergerak. Karena kadang-kadang kalau duduk aja 4 jam itu saya takutnya itu bisa ambeien itu katanya. Ya saya kadang kalau sudah 2 jam saya selingi, ini harus bergerak.
Coba buka di Google tuh negara tersantai di dunia. Dari 20 negara, pertama yang nomor 20 ini. Bapak yang pernah ke Jepang coba, kalau sudah subuh begini bergerak mereka. Coba, kita ini santai pokoknya. Santai bener. Tapi untungnya Allah itu paham, memang ini orang santai. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi malaikat itu dalam perspektifnya itu berbeda dengan maunya Allah. Tapi malaikat diberitahu, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi malaikat mencoba mengintervensi firman. Kata-kata Tuhan itu itu nggak benar, kami itu sujud terus, engkau suruh tasbih terus, engkau suruh apa rukuk terus, kok mau bikin makhluk lagi yang makhluk itu akan berbuat kerusakan, akan berbuat penumpahan darah. Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu dalam kaidah uslub katanya bahasa ini yang begitu panjang itu cuma nggak enak dinisbatkan kepada Allah, agak sedikit tersinggung loh, yang jadi Tuhan itu aku atau kamu, yang lebih tahu itu aku atau kamu gitu. Cuma karena Quran itu menggunakan bahasa indah dan penisbatan kepada Allah untuk kata tersinggung itu nggak bagus, maka ya kita tidak gunakan. Tapi itu ada muatan begitu. Inni ya'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ketika Nabi mempraktekkan pesan firman tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Allah, itu para pakar dosen saya itu kalau ngajar tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Allah, mereka itu menghindari keliru. Mau bilang keliru aja nggak enak. Kenapa? Mau dinisbahkan kepada Rasulullah masalahnya kan nggak enak. Ketika Nabi memahami Quran keliru kan nggak enak begitu Pak bahasanya. Makanya dosen kami hanya mengatakan ketika Nabi memahami firman, pernyataan Allah tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Allah, nah, itu yang lebih halus itu. Tidak sebagaimana diinginkan oleh Allah, langsung ditegur oleh Allah. Kenapa? Karena lafal Quran itu diproteksi, dilindungi oleh Allah sendiri. Dan Allah menjamin itu. Menjamin itu. Kasus apa? Yaitu kasus ketika beliau melepaskan tawanan perang di saat suasana masih perang, sehingga turun Quran suratul Anfal ayat 67. Makana linabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskina fil ard. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan perang sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Jadi musuh belum dilumpuhkan, menumpuk-numpuk tawanan perang, itu nggak boleh, nggak pantas bagi nabi melakukan begitu. Itu langsung ditegur oleh Allah, karena nabi itu sifatnya azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu terasa berat penderitaan umatnya olehnya, menginginkan orang itu beriman, keinginannya itu begitu besar Nabi itu. Sehingga dalam konteks ini sebenarnya ulama-ulama akhlak menunjukkan ketinggian akhlak Rasulullah yang di atas standar rata-rata. Makanya ketika ada ayat wa innaka la'ala khuluqin adzim, la'ala itu di atas sebenarnya. Makanya dari semua nabi-nabi tidak semua rasul. Yang rasul tidak semua masuk ulul azmi. Yang masuk ulul azmi cuma berapa? 5. Yang 5, yang nomor 1 mana? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena sifat beliau seperti itu, yang Allah tanamkan sifat yang begitu indah, azizun alaihi ma anitum harisun alaikum, maka begitu ada tawanan perang itu pun nggak boleh disiksa, dikasih makan apa semuanya. Allah langsung menegur. Maka nalinabiin ayyakuna lahu asra hatta yuskina fil ard.
tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan perang sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya. Nggak boleh. Jadi akhirnya apa? Nabi nggak punya tawanan perang, bebas dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Akhirnya apa? Maunya Allah yang jalan atau maunya Nabi? Yang jalan maunya Allah atau maunya Nabi? Maunya Allah. Kenapa? Karena menyangkut firman. Makanya nanti ada perbedaan antara firman, sabda, dan hadits qudsi. Itu ada perbedaannya. Kalau firman itu adalah kata-kata Allah, sabda Rasulullah itu kata-kata dari baginda Rasul Muhammad SAW. Kalau hadits qudsi itu adalah substansinya dari Allah, tapi lewat kata-kata Nabi Muhammad SAW. Tapi substansi pesannya itu dari Allah. Itu perbedaan antara ayat, hadis, atau hadits qudsi. Itu ada perbedaannya. Nah, itu contoh yang kedua. Nanti ada contoh yang ekstrim lagi. Nabi itu sempat mengharamkan sesuatu yang halal. Coba ya kan? Coba. Jadi kalau kita belajar apa usul fikih, apalagi belajar ulumul Quran nanti, ulumul Quran dengan usul fikih itu beda. Karena usul fikih itu menyangkut cara melahirkan ilmu melahirkan cara. Kalau fikih itu cara. Fikih itu cara. Kalau usul fikih, ilmu melahirkan cara itu. Kalau ulumul Quran, seluruh ilmu-ilmu yang berkait dengan Al-Quran. Itu ada di bahasan tersendiri tentang ulumul Quran. Yang ketiga, ketika Nabi berdakwah kepada seorang raja pembesar, karena di dalam benaknya, kalau ini raja masuk Islam, maka rakyatnya bisa masuk Islam semua itu. Pikirannya begitu. Tapi datang orang buta yang gangguin gitu. Nabi itu kurang respect. Kenapa? Kenapa ini gangguin itu? Dalam riwayat disebutkan namanya Ummi Maktum, seorang yang buta ingin bertanya tentang Islam. Tapi Nabi sementara berdakwah kepada raja, seorang pembesar. Tentu Ummi Maktum kalau melihat mungkin tidak mengganggu. Karena tidak melihat, maka dia dianggap mengganggu oleh Nabi itu. Karena dalam pikirannya, kalau raja yang masuk Islam, rakyat yang masuk Islam semuanya. Kalau satu orang ini, kan dampaknya kan itu logika rasionalitas manusia begitu. Tapi dalam rasionalitasnya Allah beda. Maka ketika Nabi bermaksud dan maksudnya itu tidak sama dengan yang diingini oleh Allah, maka langsung ditegur. Penegurannya abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Karena ketika didatangi Ummi Maktum itu beliau bermuka masam. Bermuka masam itu cemberut. Cemberut itu kalau bahasa Makassarnya apa? Gamusuk. Gamusuk. Kalau bahasa Bugisnya wah, luar biasa, ini bahasanya berbeda-beda. Nanti kalau kita bicara realitas itu, aspek realitas lebih ini lagi. Karena Nabi itu mainannya beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau Adam itu hanya ngurusi keluarga, itu pun problemnya hanya cinta. Nabi Nuh itu yang diurusi hanya satu kaum. Nabi Ibrahim itu mainannya regional tuh, Palestina, Mesir, Palestina. Rasulullah itu segala bangsa sudah ada begitu belum muncul. Jadi problemnya lebih kompleks secara demografi. Jadi jangan dikira memahami teks agama tidak harus meninggalkan aspek ilmu yang lain. Tidak, aspek demografi itu penting. Karena nabi-nabi sebelumnya itu kan, kalau Nabi Adam kan mainannya kan satu keluarga aja. Urusannya kan persoalan cinta yang paling menonjol. Nabi Nuh kaum satu kaum. Nabi Ibrahim sudah regional. Rasulullah semua suku bangsa sudah ada masalahnya, dan mereka punya budaya yang berbeda-beda. Jadi oleh karena itu, jadi ketika Nabi dakwah kepada raja,
Datang Umi Maktum ganggu-gangguin, beliau bermuka masam, cemberut, gamusuk. Beliau itu begitu agungnya, itu Dr. Aid Al-Qarni itu menulis buku yang sangat indah. Terakhir ini tentang beliau lagi, yang paling populer itu yang terkenal, beliau menulis buku La Tahzan, itu bagus untuk dibaca. Makanya nanti setelah 400 kesalahan tiap hari, La Tahzan itu dibaca bagus karena isinya motivasi, Pak. Kalau Bapak mau sedih, dilarang dia sedih di situ. Mau susah, dilarang susah di situ. Diberi optimis, bagus nanti jadi bahan bacaan. Itulah tahzan, jangan bersedih. Jangan takut, jangan bersedih. Kata Dr. Aid Al-Qarni ini, Nabi itu sebagai manusia agung dari sisi kemanusiaannya juga pernah cemberut, juga pernah bermuka masam, juga pernah gamusuk, tapi tidak sering. Yang menonjol tercatat dalam sejarah menurut beliau, beliau itu cemberut hanya 3 kali selama hidupnya. Coba, hidup 63 tahun lewat 4 hari, cemberut 3 kali. Kalau kita itu membuat orang-orang sekeliling kita asam urat itu. Jadi makanya para ulama mengkaji wajah itu. Makanya dalam indeks Quran, wajah itu, oh ternyata bahasan tentang wajah itu tidak, bahasan tentang wajah, bahasan tentang makan itu ternyata tidak seperti sederhana yang kita bayangkan itu. Karena ada nanti wajah itu di akhirat itu kondisinya bermacam-macam, di dunia juga demikian. Itu ada bahasan tentang khusus tentang wajah itu. Kapan Nabi itu bermuka masam, gamusuk, cemberut? 1, ketika beliau Mi'raj, diperlihatkan surga, beliau bahagia karena umatnya terbanyak masuk surga, senang dia. Tapi begitu diperlihatkan neraka, beliau terkejut. Disinilah beliau bermuka masam, kaget. Kenapa kaget? Begitu dilihat itu neraka, ternyata banyak penghuninya adalah kaum laki-laki. Banyak penghuninya, Pak, kaum laki-laki. Tapi beliau cemberut karena yang terbanyak adalah kaum wanita. Karena ada wanita di sini nanti terpojok, bahaya itu. Dikiranya laki-laki nggak banyak, banyak laki-laki. Tapi yang terbanyak adalah kaum wanita. Biar banyak laki-laki wanita yang masuk neraka, yang penting bukan yang hadir saat ini dan orang-orang yang dicintainya. Apa susahnya, rahmat Allah luas saja kok. Ya, jangan dipikir kalau surganya Allah itu semua manusia dimasukkan surga, surganya kepadatan penduduk, nggak akan, Pak, nggak akan. Malah kalau di bumi itu tidak ada satu orang pun yang berdosa, ditutup hidup ini, Pak. Tapi kalau dosanya overload, ya disikat juga, sama, Pak. Tapi kalau nggak ada yang berdosa, ditutup hidup ini, Pak. Ditutup hidup ini, Pak. Tapi kalau dosanya overload, ya itu pasti dicambuk itu. Kadang-kadang dosa itu kalau udah overload, coba di lingkungan itu, di suatu masyarakat sudah overdosis, durasinya sudah memenuhi syarat, itu baru ditimpakan berbagai macam musibah. Dan itu yang tertimpa bukan saja yang zolim, yang soleh juga kena. Fattaqu fitnatan la tusibannalladzina dzalamu minkum khassah. Makanya kita disuruh berhati-hati daripada azab Allah yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kamu. Itu. Maka dari itu kita, jadi termasuk kita ini benteng-benteng, Pak. Kalau enggak, di dunia nggak ada yang sholat, nggak ada yang wirid zikir, itu ditutup juga.
Nggak ada yang berdosa ditutup juga. Ini repot memang gitu. Dosanya overload, ya dihabisi juga. Nah, jadi makanya ya segala sesuatunya pas. Kalau semuanya pas itu enak. Nah, jadi yang kedua, pertama tadi Isra Mi'raj, yang kedua ketika beliau ini kasusnya Ummi Maktum, dakwah sama raja, datang orang Buddha, beliau cemberut. Yang keberapa? Yang ketiga, ketika beliau sakharatul maut. Saya pertama membaca kisah sakharatul maut, pertama kali membaca, saya menangis saya, Pak. Tapi saya ingin menikmati tangisan itu, sekarang saya baca berulang-ulang, susah saya, Pak. Tapi pertama saya baca, saya meneteskan air mata. Ketika beliau dieksekusi oleh malaikat maut, itu pun dimanja, Pak. Karena minta izin. Minta izin. Akhirnya begitu sudah dipersilahkan, kenapa harus minta izin? Karena ketika malaikat maut itu datang menampakkan pada beliau, itu Fatimah Az-Zahra menjadi saksi, sehingga akhirnya beliau berada di balik tirai. Akhirnya ditanya, wahai malaikat, apakah engkau datang untuk mengeksekusiku, menutup hidupku, atau untuk bertamu seperti yang pernah engkau lakukan kepada nabi-nabi sebelumnya? Pernah nggak nabi-nabi sebelumnya didatangi malaikat maut padahal belum waktunya mati? Pernah nggak? Pernah, Pak. Yang paling ekstrim itu kisahnya Nabi Idris, 7 hari 7 malam sama-sama malaikat maut. Idrisnya nggak tahu kalau ini malaikat maut, hanya karena kagum saja, ini ibadahnya Idris kok luar biasa. Begitu ditahu, bener kamu malaikat maut? Iya. Malah minta coba deh mati itu rasanya kayak apa? Lu nggak bisa, SOP-nya harus pakai izin. Rupa-rupanya diizinkan sama tidak. Jadi ada anomali pemikiran terhadap banyak ayat kalau Bapak tidak komprehensif dalam baca. Karena yang kita pahami, mati nggak bisa diajukan, nggak bisa diunduran, itu titik, begitu kan? Itu banyak anomali pemikiran kalau kita nggak banyak baca, apalagi kalau bacanya cuma sedikit, komprehensivitas pemahaman pasti hilang. Makanya tempo hari saya pernah tes di sini. Nabi Adam dikeluarkan dari surga gara-gara apa? Semua mengatakan gara-gara maksiat. Semua mengatakan gara-gara makan buah khuldi. Begitu kan? Semua begitu jawabannya tempo hari. Itu sebenarnya cara saya mengukur, oh berarti komprehensivitasnya hilang. Dan itulah kalau kita baca satu ayat langsung kita pahami, padahal banyak ayat yang mendukung tentang itu. Akhirnya berubah setelah kita tahu ternyata itu adalah rencana planningnya Allah. Ada buah khuldi, tidak buah khuldi, maksiat, tidak maksiat, tetap akan dimutasi ke bumi. Karena Adam belum diciptakan, Allah sudah berkalam akan menciptakan manusia menjadi khalifah di bumi. Adamnya belum dicipta. Jadi Adam itu diturunkan ke bumi mengikuti skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Jangan nyala-nyalakan Adam sebagai biang kerok seperti agama sebelah. Karena agama sebelah itu mentersangkakan Nabi Adam, gara-gara Adam kita hidup di dunia, musim hujan, kehujanan, mikirin utang cicilan nggak lunas-lunas. Itu yang ditersangkakan itu Nabi Adam, Pak. Dan itu 2 miliar manusia berkeyakinan begitu. Karena komunitas mereka kan 2 miliar sekarang yang hidup saja. Kita nggak boleh begitu. Kenapa? Asal bacaan kita komprehensif. Jadi makanya Imam Syafi'i itu kalau mau berfatwa, itu Imam Ahmad bin Hambal jadi saksinya. Baca Quran 360 kali dulu, dibaca 300 baru memutuskan fatwa. Jadi berfatwa itu nggak gampang Imam Syafi'i. Kalau kita baca biografinya itu, cuma kita kan hanya baca judul bukunya, habis itu mengkritisi habis-habisan. Karena ketika UIN mengadakan seminar, karena ada orang terlalu benci terhadap Imam Al-Ghazali, padahal tidak ada orang yang mau meninggal tahu mempersiapkan kain kafannya sendiri kecuali Al-Ghazali. Dimaki-maki, kitab Ihya Ulumuddin dihajar habis-habisan. Akhirnya oleh pihak UIN, Fakultas Usuluddin mengundang supaya bicara. Nah itu namanya gentle itu ya, Pak. Makanya semakin dipublish orang, semakin terukur kapasitasnya orang. Begitu ditanya, Anda pernah khatam kitab Ihya? Tidak. Itu Profesor Azhar langsung
Ini sebenarnya nggak bisa diteruskan ini diskusinya. Kenapa nggak bisa diteruskan? Kita mau membahas sosok Al-Ghazali, mau mengkritisi kitab Ihya, tapi Anda belum pernah baca. Anda bacanya tidak tuntas. Bagaimana sementara kami mengkhatamkan? Itu Prof. Azhar bilang begitu. Kami mengkhatamkan itu kitab Ihya. Bagaimana mau berdiskusi tentang satu topik yang ternyata Anda tidak membaca tuntas tentang itu? Akhirnya agak pesimis saat itu, tapi karena sudah terlanjur diundang, ya mana yang Anda kritisi itu? Mana coba? Coba. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka dari itu terhadap teks-teks Quran ini, aspek normatif ini harus dipahami. Lafal maupun makna itu hak prerogatifnya Allah, nggak boleh diganggu-gugat, nggak boleh diganggu-gugat. Kalau sampai aspek ini ditinggalkan, nanti kita lihat apa hasilnya. Ini contoh-contohnya ya. Contohnya tadi melepas tawanan perang, yang kedua malaikat, yang ketiga Nabi dakwah sama raja bermuka masam. Bermuka masamnya Nabi itu satu saat Mi'raj, saat berdakwah, saat sakarat. Kenapa sakarat? Ketika ruhnya digeser dari kaki sampai lutut, lutut sampai pusat, pusat sampai dada. Nabi itu sempat ngomong, kok begini rasanya mati? Iya Rasulullah, ini kematian teringan dan terhalus yang hanya diberikan kepadamu, sebelumnya nggak pernah terjadi. Itulah yang membuat beliau cemberut. Kira-kira bagaimana Pak? Diberi kenikmatan, kematian terhalus, teringan, cemberut. Kira-kira cemberutnya Nabi itu masalah apa? Karena beliau memikirkan kita-kita ini. Karena tadi saya sampaikan di awal, Nabi itu azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Seperti ini yang teringan, iya, ini belum terjadi sebelumnya, tidak akan berulang lagi sesudahnya. Beliau langsung bermuka masam. Wahai malaikat maut, bisakah? Inilah yang membuat saya meneteskan air mata pertama kali saya baca. Tolong kumpulkan sakit yang diderita oleh umatku tatkala mati, timpakan kepadaku sekalian hari ini, agar umatku tidak merasakan pedihnya kematian. Saya pertama itu langsung menetes, nggak otomatis aja Pak, otomatis. Tapi saya baca berulang-ulang, nggak nangis lagi Pak. Saya merasakan nikmatnya membaca itu. Kenapa? Merasakan sentuhan rohani, seolah-olah jiwa Nabi dengan jiwa saya terikat. Karena saya merasakan betul cintanya Nabi kepada saya. Ibu saya saja mungkin tidak seperti itu, ayah saya saja tidak mungkin seperti itu, sahabat saya yang mencintai saya tidak mungkin seperti itu. Tapi orang yang bukan keluarga saya, tidak pernah melihat saya, tidak pernah mendengar suara saya, rela menanggung derita saya. Bagaimana saya tidak mempertaruhkan hidup saya untuknya? Bagaimana saya tidak mencintainya? Bagaimana saya tidak tersinggung kalau dia diejek-ejek, dihina-hina, meskipun saya tidak punya kuasa apa-apa? Makanya ketika beliau diejek, dicemooh, ya kita, tapi nggak bisa berbuat banyak juga. Kita hanya berdoa saja. Karena doa itu adalah selemah-lemahnya iman. Karena Nabi mengajarkan, marra minkum munkarun falyughayyiru biyadih, melihat kemungkaran cegah dengan tanganmu. Fa illam yastati fa bilisani, kalau nggak mampu dengan lisanmu. Makanya begitu Nabi dibuat apa itu majalah di Prancis itu, khotbah Jumat saya emosional terus Pak. Anda mengganggu Nabi di Makassar, Anda akan saya kejar meskipun saya mempertaruhkan nyawa saya. Karena saya teringat ketika membaca Nabi rela menanggung derita untuk saya. Apalagi kalau diceritakan tentang kehidupan akhirat, Nabi mencari-cari kita, luar biasa. Makanya keimanan itu ayyuhibbunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya harus lebih dicintai daripada yang lain, hatta termasuk istri, anak-anak, keluarga, dan lain sebagainya. Nah ini terus yang paling ekstrim, ini yang paling ekstrim. Nabi pernah mengharamkan, yang pengharaman itu tidak ada rekomendasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan Pak. Terus orang bertanya, lo katanya Nabi itu maksum. Coba makna maksum dari segi etimologi, dari segi istilah artinya apa?
Nabi itu pernah mengharamkan sesuatu yang belum direkomendasikan oleh Allah. Ketika Nabi datang ke rumahnya istrinya namanya Zainab, dihidangkan madu, Pak. Madunya tuh nikmat segar, Pak. Sudah itu gilirannya Aisyah masih mencium madu itu. Madu. Ini madu beneran, ini maknanya mana tekstual ini, Pak. Bukan madu yang lain, itu makna yang teks ini, Pak. Minum madu yang bisa diminum itu air itu, Pak. Itu. Bukan makna yang lain. Nanti kalau nggak dijelaskan bahaya itu. Terus akhirnya muncul kecemburuan Aisyah, memprovokasi juga istri yang lainnya. Jangan dikatakan rumah tangga Nabi itu nggak pernah konflik juga, Pak. Biasa, itu Basoriyah yang begitu. Basoriyah. Apalagi waktu Aisyah dituduh apa itu? Difitnah itu tuh sampai 6 bulan Nabi mengisolasi istrinya. Sampai beliau nggak terawat. Kenapa? Karena memang kasusnya itu berat. Itu menjadi ibaroh bagi kita semuanya. Gara-gara minum madu ini muncul kecemburuan. Akhirnya Nabi tidak ingin memperpanjang konflik itu. Beliau menyampaikan, mulai hari ini aku haramkan minum madu itu. Pertanyaannya, madu itu haram atau halal? Ibu-ibu suka di madu atau diracun? Nah, kalau ini madu dalam makna yang berbeda. Kalau ini madu dalam makna yang berbeda. Jadi kosakata itu penting, Pak. Kosakata itu penting. Akhirnya apa? Turun ayat. Kenapa? Karena Nabi mengintervensi. Makna lafal Quran nggak boleh, bukan wilayahmu, itu teritorialnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka turun ayat surah At-Tahrim ayat yang ke-1. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardati azwajik wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Coba, Pak. Itu ayat Quran menegur. Kenapa? Karena Quran itu secara lafal maupun makna tidak boleh diintervensi oleh malaikat, Rasul termasuk kita, apalagi yang bukan Nabi. Nabi aja nggak boleh, malaikat aja nggak boleh. Makanya kalau orang membacakan ayat Quran terus kita berkonfrontasi pemikiran, itu yang diperdebatkan bukan ayatnya tapi dugaan penafsirannya. Karena orang sering menggunakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, menggunakan kata-kata kafirun sembarangan, Pak, sembarangan. Terus kita tentang, nggak begitu, langsung dia sodorkan ayat. Ini ayat Quran. Apa Anda membantah firman Allah? Kalau orang-orang awam nggak berani. Kalau kami bantah, Pak. Kami tidak pernah berani terhadap ayat Quran. Tetapi pemahaman Anda terhadap ayat itu, saya yakin tidak tepat. Karena ulama-ulama kita tidak pernah mengajarkan seperti itu dalam satu kasus. Kita berani, Pak. Penafsirannya yang kita tentang, bukan Nah, ini harus dipahami. Nah, sekarang kita lihat, sudah suruk ini. Ini kalau pidato marah-marah itu tiba-tiba langsung duha ini. Sedikit lagi. Saya itu kalau Nabi dihina, ekspresi saya itu kalau khutbah ngamuk-ngamuk itu, Pak. Sampai saya ditegur oleh waktu itu ada ketua Muhammadiyah Kiai Jaludin Sanusi di Muhammad Yamin, pas beliau nggak Jumatan ada di situ, khotbah kayak orang perang saja. Inilah Pak Kiai emosional. Karena bawaannya emosional aja itu, kadang-kadang begitu. Sehingga kalau pertemuan yang lalu memahami ayat Quran tidak menguasai aspek linguistik gramatika bahasa Arab, hasilnya pasti tekstual. Sekarang kalau memahami ayat Al-Quran meninggalkan aspek normatif ilahiyah, kaidah-kaidahnya, bahwa ini firman Allah, otoritasnya di tangan Allah, kalau ini tidak diindahkan, hasilnya sama dengan liberal.
Makanya orang-orang liberal itu apa? Bebas berpikir karena meninggalkan aspek kaidah normatif ilahiyah. Gitu. Orang liberal itu bebas, Pak. Bawa Quran itu diinjak-injak nggak apa-apa dia. Kenapa bilang begitu? Karena Quran ini bukan yang ini. Quran itu yang sebenarnya ada di Lauhul Mahfud. Ini adalah kertas, ditulisi dengan tulisan Arab, harganya 100.000. Orang liberal ngomong begitu, Pak. Dia nggak mau. Kenapa bawa Quran harus ini kayak apa saja, harus dicium-cium segala macam. Ada teman sebelah mengatakan mencium Quran itu bid'ah. Kenapa? Nggak dilakukan oleh Nabi. Karena mushaf Qurannya nggak ada di zaman Nabi kok. Mushaf Quran ada di zaman siapa? Di zaman Utsman bin Affan. Itulah makanya nanti turunan usul fikih itu ada Al-Quran, ada sunnah, ada ijma, ada qiyas, ada istihsan, ada al-urf, mazhab sahabi, syariat orang-orang terdahulu. 10 item sebagai sumber hukum di dalam Islam. Meskipun beberapa sumber itu polemik di kalangan para ulama, tetapi tetap persoalan bahasa saja. Saya pelajari perbedaannya di persoalan bahasa saja. Jadi pasti liberal, bebas dia. Kalau kita diajarkan, itu di Mekah juga begitu, Pak. Bahkan Imam Sudais itu mencium Quran juga. Imam Sudais itu di YouTube beredar luas itu. Kami juga diajarkan begitu. Tapi ulama kami menjelaskan kenapa begitu. Yang kita cium bukan buku ini. Quran ini harganya memang 100.000. Tetapi makna yang dikandung hakikat di dalamnya, dunia dan isinya tidak sebanding. Itulah makanya kita tetap menghormati, tetap marah kalau orang menginjak-injak Quran, mendudukinya karena mengatakan ini adalah bukan Quran yang sebenarnya. Itu yang disebut dengan liberal. Makanya sembarang dia. Apalagi kalau Bapak nanti bicara penafsiran dalam perspektif hermeneutika, belum pernah dengar kan? Itu mengacaukan membuat serbuan tersendiri di kalangan para pakar itu, Pak. Makanya kita tenang-tenang aja di bawah, nggak usah bahasa yang sulit-sulit, biar urusannya mereka. Kecuali sudah sampai ke bawah, ya kita turun tangan juga yang kerucuk-kerucuk ini, Pak, kita, Pak. Karena kita ini apa dibandingkan mereka, para ulama-ulama kita, mereka yang lebih berkompetensi tentang itu. Nah, jadi inilah pertemuan episode ketiga ini. Quran harus dipahami dengan menggunakan kaedah-kaedah normatif. Kalau tidak, liberal, meninggalkan aspek linguistik, hasilnya pasti tekstual. Insya Allah nanti yang ketiga kita akan membahas tentang aspek realitas di dalam Al-Quran. Saya kira ini yang kita sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Mau menambahi silahkan, mau ngurangi juga silahkan. Saya kasih waktu. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan tasbih kifarah. Mudah-mudahan Allah sempurnakan, membawa keberkahan dalam hidup kita. Tercatat di hari Sabtu ini, di catatan amal kita telah bertaklim insyaallah. Mudah-mudahan fadilahnya sempurna kita dapatkan di sisi Allah. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian sebuah ini pada saat kami akan